A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyambut Hari Sumpah Pemuda, hari yang sangat luar biasa dan menjadi tonggak sejarah lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini adalah hari yang tidak boleh kita lupakan, karena dengan adanya Hari Sumpah Pemuda ini kita melihat bagaimana para pemuda mereka bersatu padu dan menyatakan sebagai sebuah bangsa, yaitu bertumpah darah satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan kita melihat sekali lagi Hari Sumpah Pemuda itu adalah awal daripada perjuangan yang akan merubah nasib bangsa Indonesia. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia cukup lama dijajah oleh para penjajah, oleh imperialis, oleh kolonialis dan sebagainya, baik dari kita melihat Portugis, kemudian Belanda, Jepang dan lain sebagainya, sekutu. Itu kita lihat kita dijajah sekitar 3,5 abad. Banyak sekali perjuangan-perjuangan yang telah dijalankan oleh para pejuang bangsa Indonesia, tetapi gagal untuk menghasilkan sebuah kemerdekaan. Tetapi kita lihat ketika semua elemen bangsa, khususnya pemuda, mereka bersatu dan mereka semuanya sepakat untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, kita lihat hanya dengan waktu yang singkat mampu meruntuhkan dan mengusir para penjajah. Sekali lagi, Sumpah Pemuda adalah sesuatu hal yang luar biasa yang kita semua bisa mengambil pelajaran dari hari ini. Hari ini adalah harinya para pemuda, di mana para pemuda sekarang khususnya mampu mengambil pelajaran dari Sumpah Pemuda, karena pemuda adalah generasi yang akan mengambil peran di kemudian hari. Oleh karenanya, seorang pemuda harus lebih semangat, lebih bekerja keras demi bangsa dan negara, karena pemuda nanti akan menjadi pemimpin bangsa kita ini. Sebagaimana dalam sebuah makalah dikatakan, syababul yaum rijalul ghad, sungguhnya pemuda hari ini adalah para pemimpin, para orang yang akan mengatur bangsa kita ini. Dan juga tentunya para pemuda mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang secara fisik maupun pikiran yang akan berkontribusi terhadap bangsa kita. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa pemuda adalah waktu dan kekuatan yang luar biasa yang ada pada diri para pemuda. Disebutkan bahwa pemuda adalah al-quwwatu bainad dha'fain. Pemuda adalah kekuatan di antara dua kelemahan, yaitu kelemahan ketika masa kecil dan kelemahan ketika masa tua. Oleh karenanya sangatlah menyesal dan sangatlah merugi ketika waktu yang kita punya sebagai para pemuda tidak dimanfaatkan dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna. Kita akan menyesal karena ketika nanti kita tua, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa karena kita lemah. Dan disebutkan dalam Al-Quran juga, tipe daripada pemuda adalah mereka yang semangat, mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, mereka yang terus melakukan perubahan, melakukan hal-hal yang positif dan terus semangat. Itu dikatakan adalah para pemuda. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Dalam kisah Ashabul Kahfi disebutkan bahwa walaupun mereka tua, dalam sebuah riwayat dikatakan mereka orang-orang tua, tetapi mereka yang beriman dan mereka bersemangat untuk melakukan perubahan, melawan kezaliman,
melakukan kebaikan di masyarakat disebutkan dalam Al-Quran adalah mereka para pemuda. Jadi yang pertama, pemuda adalah hal yang sangat penting dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah hal yang tidak boleh kita lupakan juga, bahwa persatuan adalah satu kata yang sangat penting dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah bangsa. Itu yang harus tetap kita jaga. Persatuan dalam hal apapun, persatuan dalam khususnya kita berbangsa, bermasyarakat, persatuan dalam Islam, persatuan dalam kemanusiaan adalah hal yang sangat penting untuk kita tetap jaga. Dan alhamdulillah bangsa kita mempunyai pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap adalah bangsa yang satu. Kita adalah tanah air kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian juga yang tidak kita lupakan dalam Sumpah Pemuda adalah sifat nasionalisme, cinta kepada bangsa kita. Terus kita pupuk, tetap kita jaga bangsa kita ini. Kalau bisa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, yang tentunya itu dibangun oleh masyarakat, oleh para pemuda, oleh elemen-elemen masyarakat yang ada di dalamnya. Dan kecintaan kepada tanah air dalam Islam juga adalah salah satu dari keimanan. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air adalah salah satu daripada keimanan. Oleh karenanya, kita bersyukur dengan adanya Sumpah Pemuda, para pemuda yang mereka telah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, moral, harta benda, bahkan jiwanya untuk menyatukan bangsa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928 yang lalu dan setiap tahun kita rayakan adalah momen bersejarah yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan. Terus kita hayati, kita maknai agar menjadi sebuah kekuatan bagi kita semua untuk menatap masa depan. Bagaimana pada saat itu Jong Java, Jong Sumatera, Jong Borneo, Kalimantan, dan juga semuanya Ambon, Betawi, Kalimantan, Sulawesi, dan semuanya bersatu. Mereka menyatakan bahwa kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karenanya, pada momen tahun ini, marilah kita dengan Sumpah Pemuda kita bersatu, dan kita bangkit, dan kita tumbuh sebagai bangsa yang besar, sebagai kekuatan yang besar untuk menatap masa depan yang cemerlang, yang cerah insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.